Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya, mahasiswa Fakultas Teknik Unisma Bekasi dan siapapun yang menonton video ini. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan walafiat di tengah pandemi seperti ini. Senang sekali kita bisa bersua kembali meski melalui dunia maya atau melalui YouTube. Video kali ini kita akan membahas mekanika teknik dinamika atau di mata kuliah kinematika dinamika 2. Kita sudah sampai di bab 3 ya. Kita akan membahas soal-soal yang ada di buku mekanika teknik dinamika. Soalnya saya bacakan. Peti yang masanya 50 kilo seperti dalam soal 3/2 sekarang diluncurkan ke bawah sepanjang lantai miring seperti terlihat pada gambar dengan kepesatan awal 8 meter per second. Carilah waktu T yang diperlukan sampai peti itu berhenti dan jarak X yang ditempuhnya jika A sudut atau tetanya itu sama dengan 15 derajat dan B sudutnya sama dengan 30 ya. Oke, kita akan jawab penyelesaian. Maka mula-mula kita akan gambarkan DBP nya ya, alias diagram benda bebas. Maka konsep DBP itu adalah menggambarkan objeknya atau bendanya berikut gaya-gaya yang bekerja padanya ya. Intinya itu menggambarkan DBP itu. Jadi kita gambarkan bendanya seperti ini, peti ya. Kemudian kita gambarkan gayanya apa saja. Nah, di situ kan diketahui peti masanya 50, maka di sini terdapat gaya berat namanya ya, yang besarnya adalah M kali G atau MG gitu aja ya, atau W umumnya. Kemudian selain itu apalagi, jika di situ diketahui ada V0 alias kecepatan mula-mula sama dengan 8 meter per second, arahnya ke bawah, meluncur ke bawah, maka di situ karena diketahui mu K sama dengan 0,4, berarti di situ terdapat gaya gesek dengan mu K sama dengan 0,4 alias koefisien gesek sebesar 0,4. Maka di sini terdapat gaya gesek yang arahnya kebalikan daripada arah benda atau arah peti. Kalau arah petinya ke bawah, maka gaya geseknya arahnya ke atas. Maka di sini ada gaya gesek yang nilainya adalah F sama dengan mu K, rumusnya adalah mu K kali N. Nah di sini N itu mana? Gaya normal itu adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap bidang kontak. Jadi bidang kontaknya adalah ini, maka gaya normalnya adalah arahnya ke sini, tegak lurus. Nah, gaya normal itu bisa sejajar atau segaris dengan gaya berat, tapi bisa juga tidak. Kalau sejajar itu biasanya kalau yang dia bidangnya horizontal, maka itu umumnya gaya normal dan gaya berat itu sama. Adapun jika miring seperti ini, maka gaya normal dan gaya berat tidak segaris atau tidak sejajar. Nah, ini kita sudah gambarkan objeknya, berikut gaya-gaya yang bekerja atau terlibat padanya. Sebelum kita menuliskan rumusnya, maka kita gambarkan dulu koordinatnya. Kalau ini kan kita masih menggunakan koordinat kartesius atau rektangular, maka kita gambarkan koordinatnya adalah seperti ini. Ini adalah Y, ini adalah X. Kenapa miring seperti ini? Nah, menggambarkan koordinat XY itu adalah kita sesuaikan dengan arah dari gaya atau arah dari pergerakan itu bekerja.
Di sini kan pergerakannya kan meluncur miring ke bawah seperti ini. Maka kita anggap di sini adalah X-nya, maka Y-nya seperti ini. Oke. Kemudian kita akan tuliskan rumusnya ya, supaya kita lebih mudah lagi. Kita pastikan gaya-gaya yang bekerja pada X dan Y ya. Ini kalau dari MG ini kita akan kemana, yang searah X-nya kemana. Nah, ini kan seperti ini. Kalau di ini kan seperti ini. Jadi MG itu menghasilkan gaya yang komponen gaya yang arahnya seperti ini ya. Nah, yang ini besarnya apa nih yang ini? Dan yang ini apa? Harus tahu. Maka yang ini kita tahu ya, yang sisi X-nya ini, yang arahnya X ini adalah MG sin theta kan gitu. Nah, adapun yang ini apa ini? Ini adalah, saya tulis di sini aja ya, MG cos theta. Saya kira sudut seperti ini, pembentukan gaya seperti ini udah tahu lah ya. Kalau belum tahu nih saya perjelas lagi lah ya. Jadi kalau ada ya, anggap saja ini MG nya, terus ini adalah sudutnya adalah di mana? Ya, di sini, maka sudutnya adalah inilah. Ya, jadi sudut yang dibentuk MG ini akan setara dengan, misalkan kayak gini ya, sama dengan yang di sini. Ya, maka ini adalah MG sin theta, sedangkan ini adalah MG cos theta ya. Jadi sekali lagi, sudut theta yang di sini itu sama saja dengan sudut theta yang di sini ya, kalau dicermati. Nah, karena itu di sini adalah MG sin theta, di sini MG cos theta. Kalau sudah demikian, kita akan tuliskan rumus induknya ya. Rumus induknya adalah sigma F sama dengan M kali A. Ini kita perlu tulis dulu. Nah, sigma F sama dengan M kali A ini kita pecah, kita turunkan lagi menjadi sigma F X sama dengan A, dan sigma FY, saya tulis sigma FY dulu, sama dengan 0. Nah, kenapa ini sigma F sama dengan 0? Kenapa enggak M kali A? Konsepnya adalah sigma F-nya ini sama dengan 0 karena tidak ada pergerakan yang arahnya searah dengan sumbu Y. Bisa dipahami ya. Jadi dari contoh soal ini, dari objek ini, peti ini, dia tidak ada pergerakan yang arahnya searah dengan sumbu Y. Jadi kita katakan kalau tidak ada pergerakan kan berarti kan A-nya 0, tidak ada percepatan, tidak ada pergerakan, sehingga kita katakan M kali 0 ya 0. Jadi sigma Fc sama dengan 0. Nah, kemudian kita identifikasi gaya apa saja yang bekerja pada arah sumbu Y atau pada arah Y.
Nah, di sini kita tulis, di sini ada N, juga ada MG cos theta kan. Ada N, ada MG cos theta kan. Maka kita tulis N nya kita tulis plus karena dia arahnya ke atas kan. Konsepnya kalau arah ke atas kan N nya plus atau positif. N min MG cos theta sama dengan 0. Maka kita bisa tulis ulang N sama dengan MG cos theta. Nah, kita simpan dulu sampai di sini sudah diperoleh N itu sama dengan MG cos theta. Berikutnya jika FY-nya sudah, sekarang kita masuk ke sigma Fx. Nah, sigma Fx ini tidak kita katakan 0, tapi adalah M kali A kan gitu. Kenapa kok M kali A? Sebab di situ jelas bahwa pada sumbu X itu terdapat pergerakan, terdapat motion ya, terdapat motion yang ditunjukkan dengan adanya kecepatan V0 sebesar 8 meter per second. Maka di sini kita katakan sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, selanjutnya kita akan identifikasi apa saja gaya yang arahnya pada sumbu X, gaya yang bekerja pada arah sumbu X. Nah, sini kita lihat aja nih panahnya nih. Oh, di sini ada MG sin theta. MG sin theta yang arahnya adalah searah pada sumbu Y, tapi di arahnya ke bawah. Nah, kita bisa tuliskan di sini positif. MG sin theta min. Nah, kan kita kurangin dengan gaya gesek ini kan. MG sin theta. Kita kurangi dengan mu K kali N sama dengan M kali AX. Nah, itu. Nah, sekarang N nya kan sama dengan yang di atas ini. N sama dengan MG cos theta. Nah, karena itu N nya ini kita ganti dengan MG cos theta. MG sin theta min mu K kali MG cos theta sama dengan M kali AX. Nah, ini kan ada 3 ruas nih, ada 3 suku, ruas kanan dan ruas kiri. Oleh karena itu kita bisa coret nih, kita delete M nya, coret ini nih, bisa kita, atau asumsinya kita bagi M semua, maka di sininya bisa kita coret ya, tapi tidak hilang ya. Ingat, kita coret M ini maksudnya ini jadi nanti 1 ya, jadi tinggal 1, jadi tinggal kita tulis G sin min mu K kali G cos theta sama dengan AX kan gitu. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja. Ini kan pertanyaan yang pertama, berapakah T dan S ya, atau X. Di situ pakai X ya, dan T jika tetanya sama dengan 15 derajat. Nah, karena itu kita substitusikan saja theta sama dengan 15 derajat ini ke sini dan ke sini kan gitu. Oke, maka AX nya saya terus AX dulu ya. AX sama dengan G sin 15 derajat min mu K nya bisa kita masukkan, substitusikan berapa, 0,4 ya kali G kali cos 15. Nah,
Oh ya, G-nya ini bisa kita substitusikan langsung tadi ya, 9,81. Nggak apa-apa ya, kita tulis lagi nih, 9,81 sin 15 min 0,4 kali 9,81 kali cos 15. Tinggal dicari AX nya, dapatlah adalah diperoleh AX sama dengan min 1,25. Nah ini jika kita lihat ya, nilai AX ini adalah sama dengan min 1,25 meter per second kuadrat. Ini menunjukkan bahwa AX ini adalah perlambatan, bukan percepatan. Berarti artinya peti itu ketika diluncurkan ke bawah, dia lama-lama akan berhenti karena dia mengalami perlambatan sebesar min 1,25 meter per second kuadrat ya. Nah karena itu kita bisa tentukan nilai T dan nilai X dengan persamaan-persamaan yang sudah kita kenal selama ini. Nah kita ingin menghitung X atau jarak, maka kita bisa gunakan V kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2 kali A kali X. Nah ya, kadang-kadang X nya ini bisa digunakan X min X0, bisa gitu. Ada kadang-kadang ya bisa kita langsung gunakan kali 2AX gitu aja bisa. Oke, maka kita bisa tentukan X nya. V nya kan berhenti nih ya, V nya kan berhenti, V akhirnya, karena diharapkan kan itu pertanyaannya kan berapakah jarak yang ditempuh hingga peti itu kan berhenti, maka otomatis V nya kan harus sama dengan 0, maka V0 nya sudah diketahui. V mula-mula, kecepatan mula-mulanya adalah 8 meter per second. Oke, kita bisa masukkan 0 kuadrat min 8 kuadrat sama dengan 2 kali min 1,25 kali X. Maka X nya bisa kita hitung ya, min 64 dibagi min 2,50 ya. Min 64 kita bagi dengan min 2,5 kan gitu, sama dengan diperoleh 25,6. Satuannya meter. Jawaban yang pertama sudah kita peroleh. Kemudian untuk menghitung T-nya ya mudah juga. Ini rumus ini saya kotakin ya. Rumus yang sering dipakai juga. Rumus yang sering dipakai dalam kinematika di Kindin 1. Begitu juga rumus yang kedua ini juga perlu senantiasa diingat ya. V sama dengan V0 ditambah AT. Sampel ini kan. Ini juga perlu dihafalin. Ini udah masukin aja 0 sama dengan min 0 sama dengan 8 dikurangi 1,25 T kan gitu. Maka 1,25 T sama dengan 8 kan gitu. T sama dengan 8 dibagi 1,25 diperoleh T sama dengan 8 dibagi 1,25 sama dengan 6,39 second. Pertanyaan A sudah kita jawab, sudah kita selesaikan, di mana sudutnya adalah 15. Adapun yang B, diketahui tetanya adalah 30 kan. Kemudian berapakah? Maka berapakah X dan T-nya kan gitu. Nah, kita cek kan sebagaimana yang di soal A itu kan, kita cek atau kita tentukan, kita hitung dulu AX-nya kan. Maka AX sama dengan
G sin 15, langsung aja 9,81 kali sin, sekarang 15 kita ganti 30, min 0,4 kali 9,81 kali cos 30 kan gitu. Maka setelah kita hitung diperoleh sama dengan AX nya adalah ternyata sebesar 1,51 meter per second kuadrat. Nah, jika kita melihat hasil AX ini sebesar 1,51, maka kita katakan bahwa AX ini merupakan percepatan, bukan perlambatan sebagaimana soal yang A. Oleh karena itu, karena dia adalah percepatan, maka kita pastikan bahwa peti itu tidak berhenti pada saat itu, ya, tidak berhenti pada saat itu karena masih terus meluncur, karena dia memiliki percepatan bukan perlambatan. Oleh karena itu, maka kita tidak bisa menentukan X dan T nya. Kan pertanyaan di soal, berapakah jarak tempuh dan waktu tempuh dari peti itu mulai diluncurkan hingga dia berhenti, kan gitu. Maka di sini tidak bisa ditentukan X dan T nya karena percepatannya 1,51, ya. Nah, jadi sampai di sini aja, ya. Jadi kita katakan bahwa peti tidak berhenti, ya, karena dia memiliki percepatan. Ya, meskipun pada akhirnya nanti dia akan berhenti juga, ya, tapi kita enggak dalam case ini, ya, dalam interval ini, maka dia tidak berhenti. Demikian penjelasan atau pembahasan pada soal 3/3. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang baik pada bab 3 ini. Kita akan lanjutkan video berikutnya, atau akan lanjutkan soal berikutnya pada video yang berikutnya. Saya akhiri, bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.